بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، وإذا صعد الخطيب على المنبر ولا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. انصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن حي على الصلاة.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa fa innal hawa yudillu sahibahu 'anil huda innal huda hudallahi huwal huda Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa amma ba'du fa ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita yang memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah dan hidayah yang datangnya daripada Allah, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sebuah kewajiban, yaitu menunaikan ibadah solat Jumat. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menjadikan Jumat yang kita lakukan pada hari ini sebagai Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat-Jumat yang pernah kita lakukan sebelumnya, ibadah Allah. Kemudian salawat beriring salam. Mari sama-sama kita doakan kepada Allah agar senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad serta al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Imam Syekh yang saya muliakan, serta kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam setiap kesempatan Jumat, bahkan umumnya dalam sesi ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka ta'limnya, bahkan Jumat dalam ibadah pekannya, dengan mengingatkan setiap umatnya semenjak dari generasi sahabat yang kemudian diteruskan oleh generasi setelahnya, dengan mengingatkan umat agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat ke Jumat, ta'lim ke ta'lim, pertemuan ke pertemuan,
tidak luput pembuka ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan khutbahnya, kecuali dengan mengingatkan umatnya agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, dari sekian takwa yang diingatkan oleh Rasulullah, dari sekian takwa yang dihadirkan semenjak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari ini, pernahkah kita kemudian bertanya, apa hakikat dari takwa itu? Apa faedah dari takwa itu? Manfaat dari takwanya? Sehingga kalau tidak penting, mustahil diingatkan dalam setiap pekan. Kalau tidak penting, mustahil diingatkan dalam setiap kesempatan. Setiap pekan diulang, setiap kesempatan dituangkan. Apa hakikat dari takwa dan faedahnya untuk kehidupan harian kita, ibadallah? Atau jangan-jangan setiap Jumat kita datang ke masjid, kemudian mendengarkan khutbah dari khatib, mendengarkan wasiat dari khatib, ittaqullah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kemudian salat 2 rakaat, lantas pulang begitu saja. Tidak ada faedah dari kalimah takwa, ittaqullah, yang disampaikan oleh khatib, yang tertanam dalam jiwa kita, yang tertancap dalam jiwa kita, sehingga faedah-faedah dari takwa tersebut dapat kita raih dalam kehidupan harian kita, ibadallah. Tip Jumat khatib mengingatkan tanya, ittaqullah, ittaqullah. Tetapi lafaz ittaqullahnya belum tertanam, belum tertancap dalam jiwa kita. Maka faedah dari kalimah ittaqullah kita belum bisa meraih dalam kehidupan harian kita, ibadallah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah mengingatkan para sahabatnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, maka Al-Quran memberikan gambaran, memberikan pesan. Ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat di balik pesan takwa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Apa di antaranya? 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, man isim mausul yang ditunjuki di akhir am. Artinya siapapun kamu, apapun profesimu, bagaimanapun keadaanmu, tuakah kamu, mudakah kamu, kata Allah, selama kamu mau meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, solusi-solusi dari setiap kesulitan-kesulitan yang dia alami dalam kehidupannya. Man isim mausul, sama dengan mudakah ditanya, tuakah tanya, pejabatkah tanya, rakyat biasakah tanya. Asalkan tanya tatim tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita alami dalam kehidupan tanya, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Hadirin yang terhormat,
Mari kita perhatikan kalimah jalan keluar, makhraja. Ketika Allah memberikan solusi jalan keluar, maka dalam Al-Quran Allah gambarkan dalam bentuk nakirah, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Nakirah artinya umum, seakan-akan Allah ingin sampaikan, hai manusia, kalau kamu punya persoalan di dalam rumah tangga, di kantor kamu punya persoalan, dalam kehidupan sosialmu juga kamu punya permasalahan, sesungguhnya solusinya mudah, kata Allah. Tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa kepadaku, maka aku berikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kamu alami dalam kehidupanmu. Karena yang hadirin, ketika diwasiatkan oleh setiap khatib dalam Jumatnya, dalam khutbah Jumatnya, dengan kalimah ittaqullah, sesungguhnya kita sedang diajak untuk mengingat, untuk merenung. Jangan-jangan di antara kita pada hari ini, bahkan yang hadir di masjid yang mulia ini, barangkali di antara kita ada yang punya permasalahan di dalam rumah tangganya, ada yang punya persoalan di kantornya, ada kehidupan sosial yang belum pernah tuntas masalahnya. Kehidupan kita boleh tinggi, kedudukan kita boleh tinggi, harta kita boleh banyak, rumah kita boleh luas, harta kita begitu melimpah. Tetapi kalau misalkan ada sebuah masalah, ada kesulitan-kesulitan yang kita belum menemukan jalan keluarnya, barangkali bukan karena jabatan kita yang kurang tinggi, bukan karena harta kita yang kurang banyak, kita kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan juga jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kamu alami. Itu manfaat pertama dari takwa apabila tertanam dalam jiwa kita, ibadallah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, jangankan urusan yang bersifat fisik ataupun mental, bahkan yang urusannya bersifat materi, yaitu dalam bentuk harta dunia, kata Allah, min ghairi la yahtasib. Jangankan apa yang engkau usahakan, jangankan apa yang engkau cari, yang tidak engkau fikirkan pun, aku akan datangkan ke dekatmu agar bisa kau nikmati. Hadirin, apabila titel takwa ada pada diri kita, tertancap dalam jiwa kitanya, maka rezeki-rezeki akan Allah permudahkan kepada kitanya, bahkan yang sama sekali kita tidak pernah menyangkanya. Rezeki terbagi dua, maksud dan madmun. Maksud yang tak usaha, madmun yang ditanggung oleh Allah. Apabila kita mau meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala rezeki-rezeki kepada kita dari arah-arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya, ibadallah. Yang manfaat kedua, apabila titel takwa sudah tertanam dalam jiwa kita. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
hai orang-orang yang beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa ya Rabb? Kalau kamu mau tingkatkan takwa kepada Allah, yuslih lakum a'malakum, kami akan perbaiki segala tindakan-tindakanmu, sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada dirimu. Semua itu akan kami perbaiki apabila kamu mau meningkatkan takwa kepadaku. Manfaat yang kelih ibadallah. Apabila kita mau meningkatkan takwa, segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik yang ada pada diri kita, kelakuan kita, tingkah laku, sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada kita, semua itu akan diperbaiki oleh Allah apabila kita mau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka kami ajarkan kepadamu tambahan-tambahan ilmu pengetahuan. Menyogetanya dalam kehidupan harian, berulang kali getanya tamulang, cula cala obat tamulang, tetapi han tertanam ilmu yang sedang kita tuntut dalam jiwa kitanya. Han item dah ilmu yang getanya tuntut, yang cula cala getanya tamafai, tetapi han tertanam sehingga getanya tua akan ilmu, maka Allah memberikan solusi kepada getanya. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kami yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepadamu. Kami yang akan menanamkan ilmu pengetahuan di dalam lubuk sanubarimu. Hadirin yang dirahmati Allah, faedah yang keselanjutnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka kami jadikan hidupmu bahagia. Kalau di rumah tangga kita tidak bahagia, di kantor kita tidak bahagia, dalam kehidupan sosial kita tidak bahagia, sesungguhnya kita sedang diingatkan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan menanamkan di dalam jiwa kita rasa bahagia. Apabila kita mau meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam lubuk sanubari kita, ibadallah. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sekian banyak manfaat-manfaat takwa yang telah Al-Fakir paparkan, barangkali kita belum bisa meraih faedah ataupun manfaat dari takwa tersebut. Barangkali dikarenakan kita belum benar-benar menjalankan ketakwaan, atau barangkali kita belum mengetahui apa itu sebenarnya takwa. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah, orang yang bertakwa itu kanu adalah mereka itu qabla dzalika, sebelum mereka itu mendiami di dalam surga, sebelum mereka itu tinggal di dalam surga, adalah mereka itu muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka para ulama sepakat, berbuat baik harus mencakupi dua dimensi. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, atau kata lainnya al-bu'dur rabbani, hubungan dimensi yang keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
al-bu'dul ijtima'i, atau kata lain hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga menjalin hubungan baik dengan makhluk. Artinya setiap perintah Allah dalam bentuk solat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang keterkaitan kita dengan Allah, senantiasa kita menjaga ibadah tersebut. Begitu juga dengan makhluk, dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, hubungan sosial kita dengan sesama manusia, hubungan tersebut kita jaga dengan baik. Maka salah orang yang bertakwa itu mengklaim dirinya bertakwa, tetapi dia buruk hubungannya dengan sesama manusia. Orang yang bertakwa, dia senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang mampu menahan amarah, yang mau memaafkan manusia lain, itulah orang yang bertakwa. Yang menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, dia menjalin hubungannya dengan orang lain dengan secara baik. Lisan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Lisannya tidak digunakan untuk menghina, mengejek, mengupat orang lain. Kemudian tulisan dalam bentuk, apabila kita punya media sosial dalam bentuk Facebook, Instagram ataupun hal lain, Twitter, WA, kita dengan alat media sosial tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan untuk menghujat. Orang yang bertakwa, dia tidak akan mempergunakan media sosialnya untuk menghina, menghujat orang lain. Karena hukum menghina dengan tulisan sama hukumnya dengan menghina, mengejek dengan lisan. Ketika kita dilarang untuk menghina orang lain dengan lisan, maka kita juga dilarang untuk menghina dan mengejek orang lain dengan tulisan. Orang yang bertakwa, dia tidak akan menghina dan mengejek orang lain apapun kesalahannya, karena yang berhak menilai salahnya seseorang bukan orang yang bertakwa itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin, maka mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, yaitu dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasul, apa itu takwa?" Rasul menjawab, "At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna." 3 kali Rasul menunjuk ke dadanya. Takwa di sini letaknya. Takwa hidup, yaitu berarti sama dengan apabila seseorang sedang beribadah kepada Allah, sedang menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, hatinya haruslah karena Allah. Orang yang bertakwa, dia tidak ada padanya itu riya, ujub dan takabur. Hatinya semata-mata karena Allah. Dia kerjakan perintah solat, perintah puasa, perintah zakat. Dia kerjakan hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika dia mengerjakan hal tersebut, hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain, bukan karena takabur dan riya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang.
Saya kira cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi liwahibil atiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. ادعوا الله يستجب لكم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim: inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna awliya'ak innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah wa amitna ala kalimatit tauhid la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis